Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi dengan saya Lutfi Fitria dari kelas C6 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101201551. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester Pendidikan Agama 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya terhadap materi Ma'rifatullah. Materi pertama ada ahamiyatu ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Definisi mengenal Allah adalah ma'rifah berasal dari kata arafa, ya'rifu, ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Definisi yang lain bahwa ma'rifatullah atau mengenal Allah bukanlah mengenali zat Allah. Namun, ma'rifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan gangguan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ada manfaat mengenal Allah. Manfaat yang dihasilkannya tidak saja untuk kepentingan dunia, tapi juga untuk kebahagiaan akhirat. Sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Di antaranya yang pertama ada al-Khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Yang kedua ada Tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Yang ketiga ada al-Amnu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Yang keempat ada al-Barokat, keberkahan yang melimpah. Yang kelima ada al-Hayatun Thayyibah, kehidupan yang baik. Yang keenam ada al-Jannah atau surga. Ciri-ciri mengenal Allah, seseorang dianggap ma'rifatullah jika ia telah mengenali asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bekal pengetahuannya itu yang menunjukkan sikap sidik, ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, pembersihan diri dari akhlak-akhlak tercela, sabar atas pemberlakuan hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdakwah atau mengajak orang lain mengikuti kebenaran agamanya. Pemahaman ma'rifatullah yang benar harus didukung oleh dalil-dalil yang kuat dan sahih yang sudah Allah siapkan agar kita sebagai hambanya memikirkannya. Yang pertama ada dalil nakli, yang kedua dalil akli, yang ketiga dalil fitrah. Kemudian figur-figur teladan dalam makrifat ada Rasulullah, dia orang yang paling utama dalam mengenal Allah. Ada ulama amilun, ulama yang mengamalkan ilmunya. Sarana-sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah ada akal sehat, para rasul, dan asma atau sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan materi kedua ada at-thariq dalam ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Bisa melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada ayat qauliyah. Ayat qauliyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di jagat raya. Bisa juga melalui metode Islam dengan nakli dan akal, membenarkan dan menghasilkan iman. Bisa juga melalui metode selain Islam dengan dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu dan berakibat kufur. Materi ketiga ada al-Manawi min ma'rifatullah atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Ada baradus syahwat, yaitu yang pertama orang yang fasik, yang kedua orang yang sombong, yang ketiga orang yang zalim, yang keempat dusta, orang yang kelima banyak melakukan perbuatan maksiat. Kemudian juga selain baradus syahwat ada maradu asyubha, yaitu orang yang jahil atau bodoh, orang yang ragu, orang yang menyimpang, dan orang yang lalai. Materi keempat ada al-adillah ala-wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang tak terbantahkan. Eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut ini. Yang pertama ada ad-dalilul fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-hilqah, yaitu keadaan asal ketika seseorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat asasi atau dasar yang masih murni, yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Jadi maksudnya manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Yang kedua ada ad-dalilul hisyi atau dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dilihat, dirasa, atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia. Yang pertama ada perahu Nabi Nuh beserta peristiwa banjir besar yang terjadi. Yang kedua terselamatkannya Nabi Ibrahim karena api yang membakarnya dijadikan dingin. Yang ketiga terbelahnya lautan pada Nabi Musa. Yang keempat berbagai macam mukjizat Nabi Isa. Kemudian dalil yang ketiga ada dalil akli atau dalil yang dapat
oleh akal. Bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia alam semesta dia dapat membuktikan adanya Tuhan. Di antara langkah yang bisa ditempuh untuk membuktikan adanya Tuhan melalui akal adalah beberapa teori, antara lain yang pertama teori sebab. Adanya sesuatu pasti ada yang mengadakan dan adanya perubahan pasti ada yang mengubahnya. Yang kedua ada teori keteraturan. Keteraturan ini mustahil berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur. Hal ini menunjukkan adanya kekuatan maha dahsyat yang menciptakan dan mengendalikannya. Dalil yang keempat ada ad-dalilul nakli atau nas. Dalil nakli adalah dalil pembuktian atas akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Namun manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal zatnya, yaitu dalil nakli, untuk membimbing manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya. Dalil yang kelima ada ad-dalilul tarik atau dalil sejarah. Banyak peristiwa bersejarah di masa lampau semenjak Nabi Adam hingga hari ini yang menunjukkan keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Allah. Kemudian ada materi kelima ada tauhidullah atau mengesahkan Allah. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu dengan huruf ha ditasdid yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Secara istilah syar'i makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai statusnya sesembahan yang benar dengan kehusuannya. Dari makna ini sesungguhnya dapat dipahami bahwa banyak hal yang dijadikan sesembahan oleh manusia. Bisa jadi berupa malaikat, para nabi, orang-orang soleh, atau bahkan makhluk Allah yang lain. Namun, seorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb, Malik, dan Lillah. Tauhid yang pertama ada rububiyatullah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, Raja, dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Tauhid yang kedua ada mulkiyatullah. Berpegang tauhid mulkiyah adalah berasal dari kata malika yang meliku, artinya memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki. Sedang maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin walian, satu-satunya pembuat hukum atau hakiman, dan pemerintah atau amiran. Kemudian tauhid yang ketiga ada goyatan atau yang dituju. Dalam melaksanakan kewajiban untuk mengesahkan Allah sebagai bentuk dari keyakinan seseorang hamba terhadap Rabb-nya, maka tentunya seorang hamba akan mengetahui Allah sebagai satu-satunya yang ada dituju, yang diibadahi dan yang disembah. Tauhid yang terakhir ada ilahan ma'buzo atau Tuhan yang disembah. Makna dari ilahan ma'buzo, Tuhan yang disembah, ini menjadikan indikasi bahwa hanya Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi. Tidak ada Tuhan selain itu yang menjadi tandingan sebagai ilah yang disembah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.